Betapa indahnya sebuah negara, pemimpinnya laksana ibu dan ayah, bertanggung jawab kepada pengikutnya dan berkasih sayang. Muna, karena ini kan satu bagian dari kepulauan yang di Sulawesi Tenggara, yang dari konektivitasnya ini yang perlu kita perhatikan, baik di PON maupun mungkin kalau teman-teman di wartawan tahu ada namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang sudah ditetapkan Pak Jokowi di awal tahun kemarin. Itu akan ada program di Muna, salah satunya adalah untuk pembangunan jembatan Muna Buto. Tentu kan dengan ini dibangun, diharapkan memang bisa menggerakkan wilayah ini perekonomian dengan meningkat. Di dalam RPJM juga sudah ada major project namanya. Itu salah satunya adalah pembangunan jalan di 18 pulau terluar atau tertinggal, salah satunya di Muna dan di. Yang jelas itu sudah di dalam kerangka RPJM. RPJM itu 2020 sampai 2024. Nah itu tapi kita pastikan 2021 sudah kita FS sudah dikerjakan di balai. Rencana tahun ini DED. Nah, dengan DED. Nah, kalau DED selesai, sudah fisik sudah bisa dimulai. Asal tadi nggak ada masalah lahan. Makanya itu masih berkenas yang kami butuh daerah juga untuk bisa membantu penyelesaian lahan. Itu nanti dengan Kementerian PU juga. Kalau kami sudah menyusun di perencanaan 5 tahun di RPJM, ya, Transmuna. Kalau Transmuna, jadi Transmuna itu jalan trans membelah gitu, yang dari nah itu ada juga program sendiri, tapi itu nanti tersambung dengan jembatan. Satu juga Pemda bisa menjadikan lahan, tapi juga nanti yang penting juga sirip-sirip atau sirip. Jadi nggak mungkin kita membangun seluruhnya jalan, tapi ini jalan backbone-nya. Nanti sirip-sirip inilah yang misalnya menghubungkan ke suatu wilayah yang punya potensi, tapi terhubung dengan backbone tadi, yang transnya tadi. Kalau yang untuk jembatan APBN, nah yang jalan juga yang jalan nasional gitu. Nah kalau yang di pemerintah juga membantu melalui DAK. DAK kan uangnya kan lari ke daerah, ditransfer ke pakai dana perimbangan tadi. Yang sudah masuk di perencanaan Bunabutan. Ya, jadi program itu ada yang besar, ada yang lebih kecil. Kalau yang kecil itu yang tadi jalan-jalan yang dalam tanda kutip yang non status, yang untuk penataan kawasan-kawasan transmigrasi, termasuk kawasan untuk waterfront city yang dibuat, itu ada dukungan juga melalui misalnya pembiayaan DAK maupun yang ada di Kementerian Desa dan Tertinggal di kawasan Mutiara contohnya misalnya itu juga. Tetapi itu tadi pemerintah hanya bisa membantu memfasilitasi katakanlah mungkin infrastruktur jalan non status. Memang itu adalah jalan nasional. Salah satu target jalan nasional juga adalah meningkatkan kemantapan. Nah, jalan yang arah Hatampo itu kondisinya kan rusak sedang dan rusak sedang. Nanti programnya akan kita lakukan preservasi. Kalau untuk sampai pelebaran menjadi 2 jalur, nah nanti kita akan coba lihat. Saya sih memang rencana hari ini juga pengen lihat. Nah, nanti kita masukkan di program itu karena memang arahnya Pak Presiden juga bagaimana simpul-simpul transportasi ini juga dihubungkan dengan kondisi jalan yang lebih baik. Karena kan banyak kritik juga, ada pelabuhan nggak ada jalannya, ada bandara jalannya rusak. Nah, itu yang arahnya Pak Presiden memang diminta untuk diberesin. Kan trase jalan sudah ada, tetapi statusnya jalan kabupaten, itu nanti tingkat. Iya, jadi memang sudah ada kemarin usulan yang untuk dermaga di Raha. Teman-teman di daerah kan mengusulkan pengembangan. Kemarin sudah juga dibahas di Rakorte. Arahnya memang itu akan dilakukan pengembangan karena memang masih nyatu antara untuk penumpang dan juga barang. Tetapi barangnya ini kan nggak maksimal. Nah tentu dikaji. Jadi nanti pekerjaannya adalah pengembangan. Pengembangan itu bisa menambah dermaga, bisa memperluas lapangan penumpukan. Nah itu tergantung nanti hasil FS dan DED yang dibuat oleh teman-teman. Dari mana itu? Di Motewe. Sebenarnya bisa jadi, tapi melalui Cipta Karya. Karena waterfront city itu sebenarnya juga tugas daerah.
Tapi bisa juga pemerintah memberikan bantuan, itu bisa. Asal itu tadi ada konsep yang jelas. Oh iya, saya sih memang mengusulkan dibangun SKPT, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Karena Muna ini punya potensi udang, lobster, terus dan rumput laut. Nah itu mestinya bisa dibangun. Kan dermaganya pun sudah ada beberapa itu. Kalau konsepnya SKPT itu terpadu, dermaganya dibangun, di situ ada pengolahannya. Nanti dia bisa langsung diolah, bahkan diekspor. Contoh yang sudah terbangun itu di Bitung, terus di Natuna. Nah, itu program strategisnya Kementerian Kelautan. Saya rasa itu bisa nanti didorong untuk kita usulkan di Muna, karena Muna punya potensi.